Pak Jokowi, Bapak Presiden, tolong selamatkan kawasan situs Candi Muara Jambi dari stokvel batubara, Pak Jokowi. Di mana tahu? Di seberang Desa Muara Jambi. Ya, ada stokvel batubara di kawasan situs Candi Muara Jambi ini, Pak Jokowi. Sudah di Bapak Gubernur berupaya, semua pihak berupaya, semoga petaka di kampung ini selesai. Cagar budaya dikepung oleh industri, Pak Jokowi. Ya, ini kan kita mulai lagi. siap, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun sahabat Poli Umum, pojok literasi dan diskusi umum berada, sekarang saya sedang bersama orang yang memang dicari di Indonesia. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Romi Edi Chandra. Ya, kami dari pojok literasi dan diskusi umum Muaro Jambi. Oke. Nah, tadi sudah sempat saya singgung tadi ya kan. Saya berada dengan orang yang paling dicari beberapa minggu belakangan ini. Wanted. Yaitu dengan abang kita Mukhtar Hadi, atau yang nama tenarnya adalah Bang Borju. Apa kabar Bang Borju? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah, Bu Romi. Alhamdulillah. Jadi buat kawan-kawan di channel YouTube kita Poli Umum, pada hari ini kita akan diskusi dengan Bang Borju tentang bagaimana siasat dari beliau untuk menghadang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya rasa membuat terdiam sejenak pejabat-pejabat kita. Iya. tapi ini aman kan? Aman. Aman. Insya Allah aman. Kita dilindungi dari konstitusi. Saya rasa kemarin itu sejak abang bertanya dengan mendadak segala macam hilang dari peredaran. Iya. Bermeditasi dulu. Ternyata alhamdulillah masih iya. Sehelai rambut pun masih aman ya, Bang? Masih aman. Masih aman. Iya. Oke. Sebelum itu ada jargon yang menarik nih dari podcast Bang Borju. Ayo Bang, tolong Bang. Iya, jargon. Iya, jargon Abang kalau membuka Buku malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jargon dari Bang Borju. Oke, rekan-rekan Poli Umum semuanya, dimanapun kalian berada, tetap di channel kita. Karena ada pembahasan-pembahasan yang menarik dari kita di sini. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan Bang Borju, dengan aksi-aksi yang dilakukan yang sangat menarik dan mengkritik tentunya. Untuk itu, kita sedikit bercerita dulu Bang. Siap. Gerakan yang Abang lakukan ini, bolehlah cerita sedikit dengan kami para kawan-kawan yang menyaksikan di channel YouTube Poli Umum ini, bolehlah dicerita dikit berawal dari mana sih? Oke. Kalau saya menyebutnya bukan gerakan saya atau gerakan aku, tapi gerakan kita. Gerakan kita. Iya. Biar aman juga saya. Aman yang paling penting sekarang. Bang. Jadi karena saya yakin bahwa perubahan itu adalah karya berjuta massa. Ya, nah, jadi dengan kekuatan massa inilah suatu perubahan akan kita capai. Kalau untuk gerakan yang kawan-kawan lakukan di Muaro Jambi, nah itu tidak terlepas juga dari dukungan sebuah sektor kan, komunitas, kita bangun jejaring dengan kawan-kawan, termasuk juga Poli Umum kan. Nah, bagaimana kita memberikan pemberitaan ya, bersinergi. Nah, kalau di kawasan situs Percandian Muaro Jambi yang akhir-akhir ini yang saya utarakan ke
orang nomor 1 di Indonesia ya, Ya. Bapak Presiden Jokowi. Sebenarnya perjuangannya kan lama ya. Ya. Lama dari kalau kita hitung di 2010 itu masyarakat, komunitas itu sudah mulai membuat pergerakan. Berarti awalnya pergerakan ini di Hmm. latar belakangnya dari tahun 2010 yang lalu itu, Bang. 2010 2010 ya. Itu terus lewat berprogres. ya progres. Itu lewat gerakan ininya ya. Gerakan Aksi nyata, nyata. aksi nyatanya. Aksi nyata. Tapi isu-isu untuk pengembangan kawasan Candi Muara Jambi ya sudah dimulai teman-teman di tahun 2000-an, kawan-kawan sudah mulai mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Walaupun lewat ruang, kalau dahulu ruang-ruang di komunitas-komunitas musik kan, Ya. underground gitu, Ya. musik underground Karena latar ya. belakangnya Iya. seperti itu ya. Terus masuk ke ranah komunitas yang kita bahas tentang budaya, tentang pelestarian kawasan. Hingga di satu titik kita ketemu permasalahan di dalam ini gerakan kita ya. Jadi memang yang melatar belakang ini banyak aspek-aspek yang Iya. melatar belakang ini ya, Bang. Nah, Ini kan tentunya Abang tadi kan bukan karena aku, tapi Iya. karena kita. iya kami Berarti Mbak, banyak kawan-kawan di belakang itu yang support ya, Bang. yang support. Kalau boleh tahu itu, Bang. Ah. Ini mungkin kan Abang kan latar belakangnya dari komunitas-komunitas ini, Bang. Iya. Boleh tahu itu kawan-kawan dari komunitas apa aja itu, Bang? Kawan-kawan, kalau di dekat kawasan situs Percandian Muara Jambi ada beberapa desa kan. Ya. Misalkan di Danau Lamo ada Mahligai Budaya, Mahligai Budaya. terus di Lubuk Penyengat, komunitas Lubuk Penyengat, di Jambi Tulo ada gerakan Muara Jambi Bersakat, ya. Terus di Sengiti pun ada rombongan Bung Ya. Romi kan di Poli Umum, di kota ada kawan-kawan Greensik. Ya. Nah, teman-teman pokoknya banyak ya di bidang penggiat lingkungan, terus literasi, itu banyak kita sharing selama ini, maupun mahasiswa ya, yang sering datang ke sini. Jadi saya sangat menarik nih dengan diskusi kita kali ini, Bang. Yang saya sangat menarikan ini yang memang dalam hakikatnya di dalam pengamanan segala macam pada saat Abang melakukan aksi itu ya kan, Oh, iya. melakukan maksud saya melakukan mengutarakan unek-unek Abang lah Yang baru-baru baru-baru ini yang ya. kedatangan Pak Jokowi ya. Ya. Karena itu kan sudah pergerakan dari 2010 dan sebelum itu pun sudah melakukan pergerakan segala macam ya kan, Bang. Saya sangat menarik sekali dengan aksi-aksi Abang itu. Tentunya aksi itu kan banyak yang melatar belakangi segala macam itu, Bang. Nah, itu akan menjadi pertanyaan pamungkas nanti. Oke. Jadi kita diskusi santai dulu. Selanjutnya gini, Bang. Ini kan kawasan Candi Muara Jambi ini sangatlah luas. Ya. Yang sebagaimana kita ketahui sebagai peradaban pembelajaran. 3.981 hektar. Nah, 3.981 hektar itu kan sangat luas ini, Sangat Bang. luas ya. Dan tempatnya itu kan bukan hanya satu titik. Banyak sekali tempat-tempat yang memang belum ada di Jamah dan lain sebagainya. Nah, dampak yang paling serius ini, Bang. Dampak yang paling serius dari aksi Abang terhadap orang nomor 1 di Indonesia kemarin itu apa sih dampak dari yang Abang pertanyakan kemarin itu, yang Abang tanyakan dengan Bapak Presiden kita, Bang, terhadap stopel batubara ini, Bang? Oh, dampak dari keberadaan stopelnya berarti ya. Iya. Nah, jadi kawasan cagar budaya, kalau di dalam Undang-Undang Cagar Budaya ya, itu kawasan yang harus diselamatkan kan. Nah, sementara hari ini kondisinya wilayah ini dikuasai negara kan. Ini tanah negara, terus di sekelilingnya, nah ini banyak cangkang stopel batubara yang berdampak pada tingkat kerusakan dari situs. Karena bayangkan saja kalau kita bicara dari abad ke-7, peninggalan situs ini sudah 1.300 tahun. Nah, bagaimana belum lagi tingkat kerusakan karena proses alam kan. Ya, nah, ditambah lagi tambah lagi kegiatan produksi dengan getaran mesin, terus limbah yang dihasilkan dari batubara tersebut. Itu. Berarti dampak langsungnya terhadap Candi Muara Jambi itu, Ya. itu ya, Bang. Karena ada satu candi yang kita ekspos ya di dalam kawasan 3.981, yaitu Candi Teluk.
Candi Teluk. Nah, yang berada di seberang desa Kemiking Luar. Nah, candi itu cuma berjarak 4 meter dari cangkang itu. Cangkang industri itu. Iya, Berarti atau dia stokpel di batu bara dalam kawasan itu. Ya. Perusahaan itu, Iya. candi itu di dalam itu. Iya, dan sekarang pun bisa diakses kan lewat satelit ya. Ya. Google Map bisa buka langsung Candi Teluk, kawasan Candi Muara Jambi, pasti dia berdekatan dengan salah satu PT ya di kawasan tersebut. Ini menarik sekali. Ini. Ah, Kalau kita berbicara masalah kawasan industri, ya kan yang kita orang awam tahu bersama-sama, jelas dia ada AMDAL. iya. Ya kan, ada AMDAL, ini segala macam perizinan. Ah. Kok ini sepengetahuan abang? Iya. Kok bisa dengan Iya, iya. peraturan-peraturan yang membentur sebenarnya kan, dengan cagar budaya, cagar ini segala macam, kok bisa tetap beroperasi seperti itu, Bang? Ini menurut abang gimana ini, Bang? Kalau menurut saya beberapa sektor ini ya yang menangani permasalahan cagar budaya ini belum mempunyai komunikasi yang kuat ya di antara beberapa instansi yang misalkan berhubungan dengan industri, yang mengelola industri, terus pihak hukum ya, bagaimana kebijakan ini, dan ini belum ketemu. Nah, sehingga perusahaan pun seenaknya ya melanggar aturan undang-undang, yaitu undang-undang cagar budaya itu sendiri. Ya. Nah, dan kalau hari ini Kemendikbud kita sebut ya, ada Balai Pelestarian Cagar Budaya Ya. yang masih mengekskavasi di dalam wilayah konflik. Nah, ini seperti apa kita bekerja tapi wilayahnya wilayah konflik Ya, kan? betul. Terlihat jelas kekacauan di dalam itu. Ini saya lanjut menyikapi yang Iya. pernyataan abang tadi. Adakah indikasi-indikasi yang Ah, hal-hal yang ya menurut kita ya kita seuzon terhadap inilah seperti itu, Bang. kalau indikasinya ya, indikasi ketidakseriusan. Ya, indikasi ketidakseriusan Iya, terhadap penanganan ini ya, iya. Itu pasti ada. Ini tidak serius sih. Ya. Karena saya melihat sudah beberapa menteri yang datang kan. Ya, Iya, akhir-akhir ini sebelum Bapak Jokowi datang, ada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, ada Pak Luhut, Pak Luhut. ada Sandiaga Uno. Di dalam pertemuan dengan orang nomor 1 di Jambi pun ini dibahas. Ya, stokpel batubara dibahas. Bayangkan kata Om Luhut ya. Jangan Dia- kata Pak Luhut, ya. 2-3 bulan bisa dibaca di beberapa media, di Liputan 6 kita bisa baca. Pak Luhut kaget. Dengan Nanti kagetnya, iya, nanti bisa dicari Ya. ya dengan kagetnya. Dia menyebutkan 2-3 bulan ini stokpel batubara atau pencangkam harus hilang di kawasan ini. Kalau dia statementnya di Februari, mungkin Mei sudah kita lihat hilang ini. Seperti selepas Lebaran ini Iya. kita lihat aksi nyatanya gitu. Aksi Bang. nyatanya. Baiklah, rekan-rekan dan sahabat Poli Umum, sangat menarik sekali pembahasan kita ataupun diskusi kita mengenai stokpel batubara yang mengakibatkan cagar budaya kita ataupun Candi Muara Jambi ini mulai bisa dikatakan lama-kelamaan akan hancur lah seperti itu. Nah, untuk itulah kita sebagai generasi muda ini bagaimanapun ya tetap harus kita perjuangkan bersama. Setidaknya kita mengetahui dulu apa sih penyebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, ya Bang? Iya. Oke, lanjut Bang. Ini kalau selama perjalanan kita Bang, perjalanan abang dengan rekan-rekan, dengan kawan-kawan komunitas, ini stokpel batubara ini mulai berdirinya ini kira-kira sejak kapan gitu Bang? Stokpel batubara di Ya. masuk 2007 ya. Itu sudah mulai ada di kawasan Mulai ini. ada, ya. Sudah Tapi mulai tidak menjamur seperti sekarang Menjamur. ya Bang ya. Tapi kalau untuk kawasan cagar budaya ini sudah masuk wilayah industri juga, itu tahun 80-an sudah masuk. Itu di bidang kayu ya, balok. Ya, balok. Nah, balok. Nah, dia berdiri perusahaan di situ, tapi di sampingnya kawasan candi ya, Candi Teluk tadi. Ya. Nah, Berarti memang dari tahun 80-an Iya. kawasan ini udah disebutkan kawasan industri lah ya Bang. Iya. Tapi
cuma satu titik kan. satu titik. Iya. Ya lama kelamaan Menjamur. karena tempat yang strategis menjamur lah seperti Menjamur, sekarang ya. ini ya kan, banyak sekali ya kan, bukan hanya batu bara, Cangkang, cangkang, CPO, CPO, ya. dan lain-lain di situ ya kan Bang. Memang ini merupakan dampak-dampak yang serius ya Bang, Iya, bukan iya. hanya terhadap situs Situs. Candi Muaro Jambi, mungkin Bukan terhadap manusianya ada dampak juga Bang yang dirasakan dengan warga masyarakat Warga yang ada masyarakat. di lingkungan sini Bang. Iya. Kalau bicara mengenai dampak polusi Ya. polusi dari industri sepanjang Sungai Batanghari itu, selain di masyarakat kita lihat dulu karena di pinggir bataran sungai. Ya. Nah, yang Jambi kita agung-agungkan dengan Sungai Batanghari terpanjang di Sumatera. terpanjang, Iya, ya. sungai terpanjang. Kalau di dalam bait puisi yang saya sebutkan Petaka di Tanah Sejarah itu, kalau dahulu Sungai Batanghari itu membawa kisah peradaban yang luhur ya, sekarang membawa kisah petaka di tanah sejarah. Waduh. Iya. Jadi aliran airnya sekarang tinggal tambah gula saja, Bu. Ya. Jadi kalian Kopi. Iya. Nah, bayangkan dari wilayah Kerinci Darmasraya ya, Ya, aliran Sungai Batanghari hingga ke Tanjung Jabung Timur, ini berapa titik perusahaan yang belum lagi peti-peti ya, yang juga diperjuangkan oleh teman-teman di wilayah Serolangun kan. Dulu kita ya. Iya, Pak Ismet Raja Tengah Malang juga berbicara mengenai peti. Nah, hari ini Sungai Batanghari sudah tercemari juga. Itu pun tidak terlepas dari dampak stokvel batubara, cangkang, dan ya kondisinya sekarang kalau kedepannya ada, saya dengar-dengar arung bahari seperti Ya. itulah. Tapi ya kita mohon benahi dulu sungainya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, Iya. sahabat Poliumum dimanapun sahabat Poliumum berada, memang salah satu penunjang masukan ekonomi masyarakat itu adalah dengan adanya kawasan industri, Iya. ya kan Bang. Jadi rekan-rekan kita bisa bekerja di situ dan lain sebagainya. Tapi yang membuat kita sangat khawatir ini adalah dampak lingkungan. Dapat lingkungan, dampak lingkungan. Sebenarnya itu tadi yang saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk mendirikan suatu perusahaan ataupun industri itu jelasnya ada AMDAL dan lain sebagainya. Ini yang memang konsentrasi kita serius sebagai komunitas pecinta lingkungan, kebudayaan dan lain sebagainya. Mana sih orang-orang yang memang gelut di bidang itu? Ada apa? Seperti itu ya, Bang. Pembagian wilayah ya, RT RW kawasan ya. Nah, ini kan di mana zona inti ya, zona penyangga, zona pengembangan. Ini cuman secara teori saja. Hanya di atas buku aja. Tapi kalau kita lihat ini zona pengembangan, zona industri, zona konservasi mereka ini belum jelas. Iya, masih berada dalam wilayah konflik lah di sini. Belum lagi itu kan kalau kita bicara di seberang kawasan ini. Seberang. Belum lagi di dalam. Di dalam sawit, akasia segala macam yang mengelilingi kawasan ini. Jadi itu yang disebut dikepung wilayah industri kawasan. Jadi gini Bang, dari perjalanan 2010 ke 2022 ini kan tentunya banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan untuk terhadap pemerhatian stokvel batubara terhadap cagar budaya Candi Muaro Jambi ini. Adakah tanggapan ataupun diterima oleh pejabat-pejabat publik kita dari kritikan, dari masukan, saran dan lain sebagainya ini? Adakah yang menerima dengan pintu terbuka itu, Bang? Kalau beberapa aksi yang kita buat, respon misalkan 2010 ya. 2010 kita awali dengan aksi massa, tapi aksi damai dengan memblokir jalan di seberang desa ini. Langsung ada pemblokiran jalan. Ada pemblokiran jalan, iya aksi nyatanya. Terus kita melibatkan masyarakat dengan tuntutan perbaikan jalan dengan untuk menutup, ada aturan kan ketika batu bara turun ini dikasih pengaman gitu. Tapi dan ini pun sampai ya di tingkat kecamatan, sampai didengar oleh bupati waktu itu, Bupati Burhanuddin Mahir. Jadi mungkin yang
Abang sampaikan tadi dan rekan-rekan Poli Umum di channel YouTube kita, ini penasaran nih Bang, ya kan, dari yang sudah kita tanda tangan komitmen terhadap stopel batubara dan lain sebagainya dengan pejabat-pejabat di masa itu, adakah perkembangannya lagi Bang? Berkembangkah hal itu lagi atau memang sudah mentok sebatas itu? Ya, terus banyak lagi aksi di petisi jalanan sampai kita bawa spanduk ke kota untuk memancing ya kebijakan di provinsi. Karena kan tingkat gitu, kita main di desa dahulu, terus main di tingkat kabupaten sampai kita ke kota kan untuk mendengarkan respon dari pimpinan-pimpinan kita. Tapi ya seperti itu saja. Tidak ada perkembangan. Itu ironi yang kita hadapi sekarang, itu kita yang mewanti-wanti. Memang boleh kita katakan kita ada kemauan tapi tidak ada power, percuma. Dan yang saya heran, setiap tahun ya anggaran baru selalu membicarakan mengenai misalkan kawasan candi menuju warisan dunia. Itu terus. Itu terus seremonial di hotel ini, hotel ini, hotel ini. Itu kan. Tapi kondisi nyatanya, aduh, tahu warisan siapa? Mungkin kita bersama-sama lah. Iya. Kedepannya kita bersama-sama bagaimana sebenarnya kan tujuan dari aksi yang abang lakukan beberapa minggu belakangnya kan bukan hanya kita bukan minta pemerintah untuk menutup. Bukan seperti itu. Rekan Poli Umum. Bukan seperti itu. Bukan dari gerakan Bang Borju terhadap orang nomor 1 di Indonesia dengan hal-hal yang sudah terjadi itu, melakukan kritikan dan lain sebagainya. Bukan kita hanya untuk memberhentikan. Kita itu minta solusi yang konkret. Bukan ini tetap jalan. Mau memutus rezeki orang. Bukan. Kita pun memikir seperti itu. Bang. Ada bagaimana. Jadi ini Bang, seandainya didudukanlah Abang nih. Abang, saya ini anggaplah Pak Jokowi. Apa sih yang pengen Abang katakan secara langsung dengan Pak Jokowi itu Bang? Nah, jadi paling tidak kita sebagai manusia itu menghargai warisan ini. Warisan sejarah ini ya, karena nilainya kan begitu besar. Selama ini kita agungkan Indonesia dengan adanya Borobudur, adanya kawasan candi, walaupun peradaban 1300 tahun yang lalu, tapi dia memberikan sebuah identitas untuk negara ini. Nah, kalau hari ini ada pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina katanya kan, dahulu orang Cina nuntut ilmu kan berbondong-bondong. Nah, hargai itu. Layakkah kawasan yang sakral ya pada masanya ya memberikan marwahnya kita hidupkan sekarang sebagai pusat pendidikan, layakkah tempat ini berada di kawasan industri yang merusak itu gitu. Sementara secara teori kita terus berbicara mengenai pelestarian, menjaga ya kondisi di lapangan pelaksanaan nol. Naik. Jadi kalau misalkan ada Bapak Jokowi ya dalami itu dulu, ya munculkan kesadaran dahulu, mudah-mudahan kebijakannya ya bijaksana. Betul. Jadi memang kalau yang saya tangkap ataupun yang saya lihat dari aksi-aksi yang sudah Bang Borju lakukan dengan kawan-kawan sebelum ini, mungkin kalau menurut saya pribadi nih Bang, mungkin tersandung mungkin ya Bang, tidak sampai ke atas mungkin baru informasi sampai sini, baru pembahasan sampai sini, mungkin langsung sudah tidak sampai di atas lagi. Itu adakah bisa masuk seperti itu Bang? Kalau saya lihat di uploadan saya di channel, salah satu channel YouTube, tidak usah saya sebutkan, Menapo TV kan. Menapo TV. Tidak usah di-subscribe kalau tidak punya otak. Jadi saya buat judulnya Pak Jokowi baru tahu kan. Pak Jokowi baru tahu. Jadi dalam persepsinya memang di lapangannya saya menganggap ketika apa yang hari itu saya utarakan ya, dengan respon di mana toh. Nah, dengan kata tanda dalam kutip di mana toh itu pastilah kita baru tahu nih Pak. Sebenarnya memang seperti itu ya kan Bang. Kelas-kelas
Pak Jokowi. Iya. Memang dengan segala rutinitas dan Rutinitas. kesibukannya itu memang selalu harus diingatkan dengan ya si bawahan ataupun si menteri-menteri ataupun apapun orang Apapun, iya. sekeliling dia. Kalau tidak selalu diingatkan, saya rasa nggak tahu dia Nggak tahu. Bang, nggak tahu. Terus memang mungkin sebatas Jambi aja. Jambi. Ya Bang ya. Iya. Belum sampai ke nasional mungkin. Belum. Dan ya kita juga berharap ke pengambil kebijakan di Jambi pun ya, orang nomor 1 Pak Al Haris ya. Ya. Berilah kenyataan ya. Realis saja. Jangan memberikan harapan-harapan semu kepada kita kan. Karena Iya. kita udah puas. Sudah puas. Sudah puas kita terberikan Iya. janji-janji. Janji-janji. Misalkan sampaikan ke Bapak Jokowi, Bapak Presiden bahwa ini loh masalah di Jambi. Ya. Nah, kalau cuman mengenakkan kita saja ya apa jadinya Udah puas Jambi? ya. Sudah puas ya. Udah puas dia enak-enakin di Nina Bobo Iya. 2010 sampai Iya. 2022 udah puas kita Sudah puas, dimakan janji sudah puas. seperti itu. Kan? Nah, Jadi memang tuntutan kita bersama ya kan, Bang, iya, agar siapapun yang menjabat, iya. yang pejabatan tertinggi di Jambi, di Muaro Jambi itu lebih perhatian lagi lah terhadap memang yang disebutkan cagar budaya, Candi Muaro Jambi ini. Ya. Nah, Ini Bang, saya pun melihat di channel YouTube Abang Menapu TV dengan aksi-aksi gila, langsung sodom iya. ring 1 langsung masuk seperti itu ya kan. Saya pun bertanya-tanya ini Bang, ilmu apa sih yang Abang gunakan di saat itu Bang? Jadi ini apa ya? Kalau di dalam karena pengalaman lama. Iya. Nah, kita Karena belajar kita berbicara dari pengalaman ya, Bang. belajar dari pengalaman di di waktu mahasiswa ya. Kita Ya. sering di jalan misalkan dengan pengamanan blokade kita dihadang segala macam ya. Karena ya banyak orang nomor 1 kan Ya. yang perlu pengamanan. Dan sebenarnya apa ya? Kita butuh memberikan apresiasi juga kan bagi teman-teman ya, teman-teman di kota kan yang waktu kedatangan saya apresiasi bahwa masih ada pergerakan hari ini di Jambi. Iya. Ya, apapun tantangannya itu bagi saya itu seninya. Dan aksi ya. Itulah seni aksi ya. Nah, kita dihadang oleh aparat segala macam. Nah, belajar dari situ ada cara lain. Cara lain untuk lebih, kalau bahasa keren, lebih santuy ya. Nah, menyampaikan aspirasi kita kepada orang nomor 1 di hari tanggal 15. Ya. Nah, tanggal 15 saya berangkat dari rumah, kebetulan rumah di kota kan. Saya berangkat terus hingga di titik lokasinya, dari kota pun melihat kan kondisi jalannya yang ya tidak ada batu bara, tidak ada polusi kan. Jadi agak cepat. Sampai ke titik di mana kunjungan Bapak Jokowi, yaitu di Candi Kedaton. Ya. Iya. Kedaton ya. Ya, saya berbaur saja dengan pakaian rapi. Ya, bersalaman dengan aparat di sana kan. Karena kan ya dekat ya. Kita dekat dengan Polsek di sana kan. Pak Camat ya. Notabene kan buat kawan-kawan sahabat Polimung kan notabene kan siapa yang nggak kenal dengan Bang Borju ya kan. Dan profesi kita kan, saya mendapatkan ini ya kepuasan ininya di sini, merasa apa yang saya geluti tour guide ya. Nah, ini membantu waktu itu. Sekali ya, Bang. Karena profesi saya orang tahunya saya tour guide itu. Bang Borju tour guide, Bang Borju tour guide. Jadi ketika masuk di dalam itu pun orang udah ini Borju sebagai tour guide, tidak menyangka dengan adanya aksi tadi ya, Bang. Iya. Dan di waktu Pak Jokowi mau masuk Candi Kedaton, dan cuma beberapa orang kan yang bisa masuk, sampai pun Pak Camat tidak bisa masuk, kepala desa pun. Berarti jajaran camat ke bawah itu tidak, disekat Bang, disekat. tidak boleh masuk itu. Dan di waktu saya mau masuk pun itu dihadang. Waktu Pak Jokowi mau masuk ke Candi Kedaton. Terus langkah kedua, saya lihat kondisi lagi dan saya tahu Pak Jokowi bakal karena kebanyakan kita tonton di TV kan, dia akan menghargai ya ibu-ibu yang memanggilnya, kan masyarakat Pak Jokowi. Nah,
kita berdirilah di titik itu. Iya, Kamu plastik lah dengan iya, ibu ya. iya, kamu plastik. Terus Pak Jokowi lewat, saya keraskan suara saya kan. Nah, karena suara lain, pokoknya intonasi suara harus keras dari suara yang lain, yang sehingga lain. kita Ya, dilihat kan. jadi kita fokus. Kita ya. fokus. Akhirnya ya saya sampaikan mengenai permasalahan di kawasan ini, yaitu kawasan Candi Muara Jambi dikepung Stokvel batubara, terus minta diselamatkan kan. Ya. Kalau boleh ini Nah. Bang, kita pun sahabat Polimum bisa melihat video dari aksi Bang Borju di channel YouTube Bang Borju di Menapu TV. Nanti ada di atas. Di atas ya. Nah, itu bisa kita lihat bersama-sama ataupun nanti cuplikannya bisa kita lihat dari sini ya. Ini, gitu. Nah, bolehkah sedikit Mimi mau muka Bang Borju di saat menyampaikan aksi di depan Pak Jokowi secara langsung di sini, Bang? Jadi sebenarnya untuk menyampakan, Karena waktu itu iya, kan Bang, mohon saya maaf saya bingung. potong dulu. Ah, Itu kan hanya sekedar video, Video. dan suara Iya. yang keluar itu, Bang. Itu Hmm. penasaran sekali nih. Emosional yang Emosional, keluar dari iya. 2010 bisa terlampiaskan, Ah, diklimakskan di 2022. Saya penasaran itu, Bang, lihat ekspresi muka Jadi, Bang itu, Bang. sebenarnya bercampur ya antara rasa cemas juga. Iya. Manusia, iya. Jelas ada Iya. rasa takut. Ada rasa takut, terus emosi kan, terus mau orasi. Jadi agak serak-serak itu. Jadi saya mohon Pak Jokowi, Pak Presiden, mohon selamatkan kawasan situs Candi Muara Jambi. Nah itu. Di mana toh? Nah di mana toh? Di seberang desa ini ya, di seberang kampung ini. Tapi karena saya melihat Raut. raut begitu tegang dari beberapa orang ya. Yang boleh kita Iya. bilang pejabat-pejabat Iya, kita lah. pejabat kita Ya. lah. Karena untuk apa ya? Untuk mencairkan lagi, karena kondisi nyatanya memang Pak Gubernur sudah berupaya ya. Ya, kita sebutkan Instansi real yang di lapangan, dari ya, Bang. ya di lapangan sudah berupaya, paling tidak berupaya juga membahas mengenai itu. Ya. Nah, dan ya yang akhirnya kan Bapak Jokowi yang meminta penjelasan dari Pak ya. ya, paling tidak di situ kan ada peran Pak Al-Haris kan Al-Haris, untuk ya. menjelaskan. Iya, bukan menjelaskan yang baik-baik saja, kan jelaskan juga yang buruknya. Stokvel batubara. Iya. Udah ditodong. Iya, sudah ditodong. Sudah ditodong. Kalau cerita Muara Jambi, jangan cerita-cerita tentang promosi wisatanya yang luar biasa, sudah ada homestay, sudah ada Ya. kuliner. Iya. Tapi kita ceritakan juga Iya. yang penghambat-penghambat Candi ini. baru yang berwarna Iya. hitam ini kan. Iya. Itu diceritakan juga. Oke, Bang. Jadi setelah Abang Ah, menyampaikan aspirasi Abang depan orang nomor 1, di depan pejabat publik negeri kita sendiri, setelah itu, nah Iya. kita berbicara setelah itu, teman-teman. Iya. Rekan-rekan sahabat Polimum dimanapun sahabat Polimum menonton channel YouTube kita berbicara pasca pasca. ya pasca setelah Bang Borju ini menyampaikan aspirasinya terhadap orang nomor 1 di Indonesia ini. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi kalau di pribadi saya Pribadi ya. itu seperti biasa ya. Hari-hari saya lalui untuk beraktivitas ya di Desa Muara Jambi. Tapi ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru karena walaupun karena sekarang dunia sosial media Sudah ya canggih lah. sudah canggih, Sudah saya berubah. melihat pun respon dari netizen ya di beberapa uploadan Instagram ya yang pengguna media sosial kan. Nah, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menyampaikan apakah yang bicara masih selamat sampai hari ini. Itu kan agak ekstrim. Nah, itu saya lucu saya kan. Tapi banyak kawan-kawan mensupport itu, membangkitkan Semangat ya lagi, semangat lagi gitu kan. Dan menjadi ini kan pembicaraan di Jambi Jambi bahwa dan bahkan nasional. bahwa untuk berjuang itu kita fokuskan saja dulu. Kalau dahulu kan kita di Kerinci mau diperjuangkan juga, di Sarolangun diperjuangkan juga, di beberapa titik Tanjung Jabung Timur. Tapi kalau hari ini kita coba dahulu, kita coba di kawasan yang menjadi ikon juga ya di Jambi, kawasan situs Candi Muara Jambi. Kalau kita fokuskan kekuatan ini, kita coba dulu di kawasan ini dengan memecahkan permasalahan ini ya dari Stokvel batubara.
setelah ini berhasil baru kita geser lagi di mana lagi. Nah itu. Ya, pada intinya memang dari pergerakan satu kita akan membuat pergerakan-pergerakan yang lain dengan solusi-solusi yang memang konkret di lapangan yang bisa membuat masalah-masalah yang ada itu menjadi lebih baik tentunya gitu ya Bang ya. Jambi harus berdaulat. Iya, Jambi harus berdaulat. Apalagi notabene kita Pak Al Haris baru ibaratnya masih segar-segar lah ya. Dengan jajarannya, semoga apapun yang kita lakukan di bawah ini ya didukung lah dengan para pejabat-pejabat kita ya Bang, pejabat publik kita ya Bang. Iya. Oke. Baiklah, rekan-rekan dari Poliumum dimanapun rekan-rekan menyaksikan channel YouTube kita ini, sangat-sangat menarik sekali yang kita lakukan diskusi bersama Bang Borju ini. Selanjutnya kita akan lebih fokus lagi terhadap stopel batubara yang sama-sama rekan-rekan lihat di belakang kita banyak sekali ini kegiatan-kegiatan tentunya ya Bang, aktivitas industrinya, stopel batubara, alat berat kan, alat berat segala macam. Ini Bang, adakah yang kita tahu bersama-sama dari setiap perusahaan, setiap industri yang ada itu ada yang namanya dana CSR. Dana CSR. Adakah dana CSR itu yang dirasakan terhadap masyarakat di pinggiran sini? Nah, kalau bicara dana CSR harus dibuat misalkan seperti apa perdesnya? Ya, perdesnya. Seperti apa keputusan dari Pemda ya, pemerintahan daerah yang juga memperkuat itu kan. Tapi sampai hari ini itu belum saja tidak dibuat kan. Jadi cuma pernyataan antara desa dengan perusahaan, misalkan bulan ini dapatlah 1 juta atau 2 juta, itu pun ya posnya pun nggak tahu kan, tidak tahu kita di mana posnya, bantuannya bentuknya apa. Paling nanti ada seremonial dari perusahaan mengadakan pengobatan gratis, iya, sakitnya 1 tahun, obatnya 1 hari. Itu berarti memang harapan kita harapan kita bersama terhadap pemerintah yang ada di Muara Jambi, ayolah Bapak Ibu sekalian yang memang mempunyai kewenangan, kita bikinlah perdanya bagaimana untuk dampak-dampak terhadap lingkungan yang ada itu bisa ada income terhadap masyarakat yang terkena seperti itu ya kan Bang. Karena masyarakat bisa saja dia berteriak ini segala macam, tapi tanpa ada ikatan perda ataupun peraturan ini lemah mental. Terus perusahaan pun harus seimbang kan antara populasi masyarakat ya, perusahaannya dengan penghasilan besar ya, terus berapa dia menyerap tenaga kerja ya. Nah terus bentuk tenaga kerja yang diserap nih apa buruh lepas tanpa jaminan apa hari ini ya. Sedangkan di dalam undang-undang di Snaker Trans Bang, tahun 1987 itu pasal 11 tentang tenaga kerjaan, itu memang diwajibkan setiap perusahaan itu menjamin hak-hak dari tenaga kerjaan tersebut. Salah satunya ada yang namanya kalau kita sebut ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain-lain yang memang menjadi tanggungan dari perusahaan terhadap karyawan. Mungkin yang Abang ketahui lah, di seberang sana, itu bagaimana itu Bang terhadap rekrutan ataupun tenaga kerjaan sana Bang? Kalau untuk di tingkatan stokvel batubara dan cangkang, paling tenaga kerja yang digunakan, yang dipakai ini paling untuk lebih tingkatannya lebih tingginya di masyarakat ini cuma segelas security, terus pembuka terpal, buka terpal batubara, paling ditimbang. Nah itu pun tidak menggunakan tenaga kerja yang banyak. Dan sampai hari ini di kisaran dengan jumlah jumlah mata pilih di kawasan ini di angka 2000 ya. 2000.
yang penyerapan tenaga kerja di seberang ini, belum tahu, Ya, paling 50 orang. dari semua perusahaan. Iya. Nah, itu kan Sangat jauh sekali. sangat jauh kan. Itu Sedang- dengan tidak apa, ya itu aturan undang-undang tenaga kerja tidak dipakai di situ kan. Ya. Terus gini Bang, ini kan kita menyangkut tentang tenaga kerja. Iya. Sejauh Abang, ya histori dari 2010, 2022, tentunya memperjuangkan cagar budaya terhadap stopel batubara yang ada. Tentunya kan kita juga melihat nih tentang karyawan tadi. Karyawan. Apakah yang kita tahu kan ini batubara ini kan debu, Iya. mutiara hitam lah Mutiara bahasanya, hitam. kan, yang bisa menyebar ke candi kemana-mana, apalagi yang memang karyawan yang bersentuhan langsung dengan batubara ini Bang. Adakah APD lengkap di sana atau bagaimana ini Bang? Paling dia memakai apa? Masker ya. Masker, gitu. Masker ya. Ya, Terus ada helm. Itu saja. itu aja Bang. Iya. Berarti untuk APD standarnya udah Belum standar belum menurut saya. standar Belum menurut standar Abang ya. ya. Jadi adakah kawan-kawan yang Ya. bekerja di stopel batubara yang dekat ataupun yang kerabat-kerabat Ah. Abang yang pernah mengeluh ataupun bercerita lah Terhadap apa? iya, Stopel batubara. stopel batubara ini Bang? Yang paling apa? Paling parahnya itu mengenai ini ya, gaji ya. Gaji. Iya, gaji ini tidak jelas kan karena tergantung ke apa? Harga batubara nantinya kan. Iya, Berarti terus tidak lancar. mewakilkan Iya, UMK, ada. enggak itu. Terus telat gitu ya. Nah, potong. Nah, itu. Terus apalagi permasalahan macetnya jalan kan. Yang apa? Produktivitas dari stokpel ini pun melemah kan di lapangan. Nah, jadi misalkan kalau cuman hari ini datangnya beberapa truk ya. Ya itu yang dibuka terpal kan. Oh, Nah, itu yang digaji. berarti gajinya itu tidak per bulan. Iya. Berarti tergantung jumlah Ah, mobil yang kita kerjakan, itulah Iya, gaji kita. gaji, seperti iya. itu, Bang. Aturannya kan memang harus iya, harus sesuai. continue, iya, Ya, per bulan. continue memang atau UMR atau Ah, UMK. Iya. Ini masih ada keluhan kan di apa tenaga kerja. Oke, baiklah. Rekan-rekan ataupun sahabat Poliumum dimanapun rekan-rekan menyaksikan channel ini, memang banyak sekali nih yang kita dapat dari pembicaraan kali ini. Mulai dari tentang situs candi, tentang tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Memang yang kita harapkan bersama di sini campur tangan dari pemerintah langsung ya Bang. Iya, campur tangan dari pemerintah yang punya kebijakan. Iya, karena Iya. apapun itu ceritanya, pemerintah lah yang Iya. sebagai kunci utama. Kunci utama ya. Iya. Ya, yang namanya penggiat industri, penggiat seni dan budaya yang kita lakukan Ah. sampai hari ini, kita cuman bisa melaksanakan ataupun menyuarakan Menyuarakan ya. tanpa adanya peraturan, ketegasan dari pemerintah. Saya rasa apa yang kita lakukan ini nihil. Nihil Ya, ya. seperti itu ya kan Bang. Tuh. Ini Bang, untuk terakhir lah, sesi terakhir lah ini Bang. Harapan Bang Borju, harapan kawan-kawan yang sudah dititipkan di pundak Bang Borju. Ini kan saya rasakan Iya. banyak sekali ini Ah. harapan dari kawan-kawan yang sampaikan dengan Bang Borju terhadap stopel batubara ini, terhadap situs Candi Muaro Jambi ini. Apa sih Bang harapannya Bang? Terus kedepannya ini apa sih yang diinginkan dari hati Bang Borju? Kalau untuk apa ya di Desa Muaro Jambi, Iya. di kawasan situs Candi Muaro Jambi, kita berharap pengembangan kawasan situs percandian Muaro Jambi ini dengan apa ya pemberitaan besar di kawasan ini kan. Ya. Terus sejarah yang besar ini seimbang dengan dampak kesejahteraan masyarakatnya yang berada Ada di income kawasan. lah. Iya, ada income di timbal sini. balik yang lebih positif lah. Iya, gitu positif dan memberikan kesadaran kepada masyarakat ya untuk lebih peduli menjaga warisan budaya ini, warisan sejarah ini, terus
Jambi pada umumnya, kawan-kawan penggiat di daerah hulu maupun hilir, Iya. nah ini bisa bersinergis. Nah, ada lagi yang isu yang kita kembangkan akhir ini, kalau di hulu ada industri ya, Iya, dirasakan oleh oleh hilir. hilir Yang kan. kita rasakan Iya. sama seperti sekarang Jadi ini. kawan-kawan menyebutkan kalau kru di hilir, mari kita periksa di hulu. Hulu, ya. Jadi sama-sama kita periksa di Iya. sepanjang, kan urat nadinya Sungai Batanghari. Iya, Nah, betul. kita runut bagaimana perjuangan teman-teman kita di Hulu. hulu, Ya. di tengah, di hilir, dan ini kita satukan kekuatan. Gitu Bang ya. Ya. Baiklah, rekan-rekan Poliumum dimanapun rekan-rekan Poliumum berada, kita sudah menanyakan ataupun sudah berada di akhir sesi diskusi kita ataupun tanya jawab kita dengan Bang Borju selaku orang yang sangat viral 2 minggu belakangan ini terhadap aksi dan orasinya. Itu mungkin dari tadi banyak sekali yang dapat kita ambil ataupun yang bisa kita dengarkan, dan bukan hanya sebatas kita saksikan dan kita dengarkan saja rekan-rekan semuanya. Harus ada aksi nyata dari kita semua untuk mendorong agar apa yang dilakukan dengan Bang Borju ini bisa sampai. Sekali lagi, aksi dari Bang Borju ini bukan untuk menutup. Ya, Bukan Bang, untuk menutup. bukan untuk menutup kawasan industri ini, tapi meminta solusi yang konkret dari pemerintah yang memegang peran penting dalam struktural negara ini. Bagaimana situs Candi Moro Jambi yang dikenal warisan leluhur dunia sebagai tempat peradaban pembelajaran terbesar ini tidak punah dan tidak hanya menjadi sejarah saja. Iya. Yaitu, marilah bersama-sama kita bergandengan tangan untuk memperjuangkan aspirasi yang dilakukan Bang Borju ini. Oke. Untuk itu, saya Romi Adi Chandra dari Poliumum, Pojok Literasi dan Diskusi Umum, dengan Bang Mukhtar Hadi atau Bang Borju, mengucapkan ribuan terima kasih atas apa yang rekan-rekan saksikan, dan terima kasih yang amat sangat luar biasa saya apresiasikan kepada Bang Borju yang telah mengenankan hadir, meluangkan waktunya untuk bisa kita lakukan podcast bersama Poliumum. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan Poliumum mengucapkan ribuan terima kasih. Saya kok tidak bisa pantun, Bang. Bang. Ado itik di tengah sawah, ada kepiting di bawah batu. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oke.